Oh enggak, Ya, rendang yang vegetarian pun iya banyak, betul ada betul betul. singkong, ada jamur, ada Jantung daun-daunan, iya, jantung, pisang, pisang, ya. cubadak juga bisa dijadikan rendang. Itu juga makanan yang, selalu disajikan ketika barale ya, Mmm. ketika ritual-ritual. Merdeka. Hari ini podcast Nusantara seneng banget karena kita kehadiran satu sosok yang membahas tema yang paling saya suka, yaitu soal kuliner. Tapi bukan kuliner hanya dalam konteks makanan, tapi bagaimana kuliner kemudian menjadi sebuah alat diplomasi, membangun kebangsaan, kebersamaan, dan kemudian membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi untuk tema yang seperti itu saya undang satu sosok yang memang sangat ribet sekali soal ini, sangat mengerti dan sangat paham. Langsung saja kita kenalkan Mbak Astrid Enrika Dita. Ya Betul. betul ya? Astrid Selamat Enrika Dita. Namanya selamat bagus pagi, banget. siang, sore, dan malam. Mbak Astrid terima kasih sudah hadir di studio, mau berbagi tentang isu kuliner kita di podcast Nusantara, dan Mbak Astrid juga anggota dari Yayasan WBI, Warisan Warisan Budaya Indonesia, Indonesia, dan betul. juga anggota dari Aku Cinta Aku Makanan Cinta Indonesia. Makanan Indonesia. Nah, boleh cerita sedikit tentang Yayasan Warisan Budaya Indonesia? Oke, Yayasan Warisan Budaya Indonesia itu memiliki misi untuk mengajak anak muda untuk, kembali mencintai budaya Indonesia. Pencinta itu sudah pasti, cuma kita bagaimana caranya anak muda berperan aktif untuk, membangun budaya Indonesia tuh ada apa aja sih. Kita ada berbagai divisi karena budaya sendiri elemennya ada banyak ya, ada wastra, ada kain-kain tradisional, ada juga, perfilman juga ada, terus yang salah satu divisinya adalah divisi, kuliner, dan saya adalah bagian dari divisi kuliner, Ya, dan begitu itu Mas Arto. strategis banget. Betul. Nah, kalau kita bicara kemudian tadi ada kata kembali. Nah, kembali artinya memang kita punya PR besar gitu kah untuk kemudian mengembalikan rasa cinta terhadap budaya kita khususnya di kuliner, dan apa kaitannya misalnya dengan begitu banyak pencapaian kuliner-kuliner kita yang kemudian masuk ke dalam kategori top 10 di berbagai riset dan berbagai negara. Kalau, ditanya makanan Indonesia tuh, apa sih yang makanan Indonesia? Mungkin yang disebut makanan Indonesia itu mungkin nggak ada, adanya adalah makanan Minang, makanan Manado, makanan Melayu mungkin. Jadi emang kita itu sangat, luas ya, dari begitu banyak pulau, begitu banyak suku, begitu banyak bahasa daerah. Di satu provinsi aja mungkin di kota yang berbeda makanannya bisa berbeda. Di suku yang sama bisa makanannya bisa bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita mau ngomong makanan Indonesia yang seperti apa, ya kumpulan dari berbagai makanan, daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ngomong makanan yang, masuk sebagai apa, best food, in the world gitu. Ya. Ada, kita punya apa, rendang, ada nasi goreng Nasi juga. goreng. Kenapa makanan rendang itu bisa beberapa kali ya berarti ya, masuk sebagai best food. Kalau, pengalaman saya sih yang, beberapa kali gastronomi diplomasi ke luar Indonesia, memang rendang itu memiliki apa ya, richness. Jadi bumbunya itu kayaknya semuanya menyatu karena kan dimasak lama ya, bisa berjam-jam gitu. Aslinya mungkin bisa 6 jam, bisa 8 jam gitu. Dan hasilnya adalah makanan yang begitu bold, yang begitu berkarakter gitu, sehingga itu sebabnya, rendang ini bisa beberapa kali masuk jadi makanan terenak di dunia. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang mungkin terkadang, luput dari perhatian kita adalah itu buat orang luar itu makanan yang buat kita sehari-hari itu adalah makanan yang sangat luar biasa. Yang begitu mereka masukkan ke dalam mulut, mereka tuh bisa berbinar-binar gitu. Oh, Ya, ini ya. apa ya? Ada rasa karamelisasinya ya. Ada pedesnya tapi sedikit ya. Ini ada apa ya? Boldness dari santannya juga ya Tapi gitu. itu Jadi khas kita nggak sih, yang model slow cook itu tuh sebenarnya memang khasnya Indonesia dimasak lama gitu nggak sih? makanan Indonesia memang banyak yang slow cook. Gitu. Jadi saya rasa itu part dari budaya makanan kita Dan ya. karakter. Yes. Oke. Nah, tadi kalau bicara diplomasi kuliner ya, rendang dan nasi goreng katakanlah, lalu ada beberapa kue-kue. Itu kan pandangan dari luar ya, nanti dikoreksi kalau salah Mbak. Pandangan dari luar tuh mereka masih melihat Indonesia sebagai satu. Rendang ya rendang. Tadi kan kita bicara tadi masakan Minang, masakan Sunda, Manado. Mereka belum sampai ke
membaginya seperti itu ya. Dan Betul. ini sama nggak sih kayak misalnya katakanlah di Thailand ada Tom Yam Kung misalnya, atau kalau di Vietnam ada pho gitu ya. Dan itu sebenarnya datang dari satu kawasan juga kah, atau mereka kemudian bilang pho itu berarti seluruh Vietnam, atau kemudian Tom Yam Kung itu berarti seluruh Thailand, atau Tom Yam Kung sebenarnya bagian dari sebuah kawasan di Thailand? Kalau setahu saya Tom Yam Kung itu bagian dari sebuah kawasan, karena Tom Yam itu juga ada beberapa jenisnya lagi kan. Sama dengan kalau kita ngomong rendang, apakah memang rendang itu hanya rendang daging sapi? Oh enggak, Ya. rendang yang vegetarian pun Iya, banyak. betul, Ada betul, singkong, betul. ada jamur, ada Jantung, daun-daunan, iya, pisang. pisang. Ya. Cubadak juga bisa dijadikan rendang. Itu juga makanan yang selalu disajikan ketika barale ya, ketika ritual-ritual. Itu pun banyak gitu. Jadi saya rasa memang sebenarnya kalau kita lihat lagi makanan ini asalnya dari mana ya? Sebenarnya ini makanan Minang yang lantas gain so much popularity dan ada di negara Indonesia, bagian dari bangsa kita. Therefore, oh ini adalah makanan Indonesia gitu. Dan kita pun apapun sukunya, siapa sih yang nggak pernah makan rendang gitu kan? Jadi di luar sana masih berpikir rendang sebagai Indonesia sih sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Tapi mungkin nanti kalau masuk ke dalam Yayasan Warisan Budaya Indonesia, kemudian mulai itu mendisek, membagi ini kuat di sini, ini kuat di sini gitu ya. Iya, karena kita di WBI juga sangat concern dengan makanan tradisional kan banyak sekali ya. Mungkin saya pun atau even WBI pun mungkin belum mendata sebegitu banyaknya gitu. Cuma kalau kita ngomongin rendang, even rendang pun jenisnya ada lebih dari 100 gitu. Semuanya bisa, basically semua bisa direndang. Even the rendang itself itu bukan nama makanan, sebenarnya adalah proses memasak kan. Proses menihilkan kandungan air gitu. Dimasak sampai lama sampai airnya nggak ada, itu sebabnya jadi makanan yang awet. Ini kalau kita mau ngomong filosofinya atau sejarahnya kenapa rendang itu tercipta gitu. Kalau di divisi kuliner sendiri di WBI apa yang dilakukan? Terakhir acara besar kita adalah Jagantara, Jaga Budaya Nusantara yang di Ashta dari Juli sampai September. Gitu. Lama juga kita bikin di sana, hampir 1 bulan. Jadi wastranya ada, filmnya juga ada, divisi anak muda juga ada. Nah, divisi kuliner itu, jadi kita di Space 8, di Hall Space 8 itu ada pameran foto-foto pasar tradisional di Indonesia, ada pameran foto ingredients atau bahan-bahan pangan Indonesia, jadi combrang dan lain-lain. Ada juga aneka makanan tradisional Indonesia yang mungkin kita agak susah gitu nyarinya. Ya memang dengan tantangan yang sekarang, bagaimana anak-anak muda biasa disuguhkan dengan sesuatu yang instan ya, bukan hanya makanan. Kemudian kita memperkenalkan kuliner kita yang memang berproses gitu. Tentu sulit ya menjelaskan narasi itu, bahwa mengapresiasi sebuah proses yang harus dimasak 12 jam gitu misalnya ya. Sedalam apa sebenarnya concern itu di teman-teman WBI? Supaya bisa mengajak banyak lagi anak muda yang untuk menggali lagi makanan Indonesia, kita kadang menunjukkan bahwa makanan yang very kompleks itu cara pembuatannya seperti rendang contohnya, itu bisa di-cheating juga kok gitu. Gimana caranya? Kita misalnya di rumah punya oven. Oh jadi direndang dulu, dimasak dulu di panci gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven, bisa ditinggal 2 jam. Setelah itu baru direndang lagi sampai dia coklat, atau mau coklat tua atau sampai hitam gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa memang walaupun tetap nggak bisa instan, walaupun kita juga mengenal ada bumbu instan ya untuk beberapa makanan Indonesia gitu. Well, I think it's a start. There's no harm in that. We all have to start somewhere ya. Jadi tujuannya apa sih? Bigger picture-nya adalah kita mencintai makanan Indonesia, kita tahu, dan hanya karena kita makan bumbu instan bukan berarti kita tidak tahu sejarahnya rendang seperti apa sih gitu. Harus bareng kali ya. Iya, jadi kita tahu, karena kan makanan tuh bukan di depan kita ada makanan apa, itu bukan sekedar itu kan, ada sejarahnya, ada storytellingnya di belakangnya. Nah itu sih yang penting. Plus teknologi baru ya, kayak retort dan segala macam gitu kan, retort ya bahasanya. Retort itu kan sekarang udah mulai banyak dipakai oleh UMKM, pecinta kuliner gitu. Dan itu harusnya semakin lama udah semakin murah kali. Yang jelas sih semakin membantu. Karena ini kita kalau ngomongin kita hidup di kota besar ya. Yang penting kan kita menghargai bahwa makanan kita apa sih. Jadi dengan UKM udah makanannya macam-macam, saya sih sangat terbantu. Saya yakin juga teman-teman yang suka beli juga pasti sangat terbantu. Nah, ini pertanyaan serius nih. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita suka jalan-jalan ke luar negeri, kita ngelihat Thai food, Indian food,
Vietnamese food, Malay food gitu ya. Mereka tuh sangat merata sekali dan kayaknya kita seperti agak ketinggalan langkah gitu meskipun kita sebenarnya punya narasi yang sangat kuat sekali tentang Nusantara. Apa yang kemudian kalau kembali ke Mbak Astrid keliling dunia membawa diplomasi kuliner itu, apa yang kemudian jadi titik kritis yang harus kita perhatikan dan memang mungkin pendapat Mbak Astrid terhadap kuliner-kuliner luar yang memang juga sudah menjalankan lebih dulu atau lebih advance mungkin dari kita. Iya, ini kalau ngomongin misalnya ke negara-negara Eropa gitu ya, ketika udah berapa hari makan roti atau pasta gitu, kadang kan pengen makanan yang seger-seger ya, makanan Asia gitu. Kadang emang kita pengen makan makanan Indonesia di mana ya gitu. Emang lebih tricky mencari makanan Indonesia dibandingkan mencari Thai atau Vietnamese gitu ya. Kenapa begitu? Kalau saya sih melihatnya misalnya Vietnamese gitu ya. Ketika mereka merantau ke katakanlah sebuah negara di Eropa gitu. Mereka merantau tuh bisa rame-rame kan. Bisa kayak bedol desa gitu. Jadi ketika mereka bedol desa, lantas ada satu yang misalnya buka toko kelontong, satu buka salon misalnya, satu buka yang lain. Kau tahu salon? Emang iya kan? bener sih. Iya kan? Iya kan? Iya benar. Iya betul. Nah selain itu sisanya menjadi market. Ya, Kan mereka betul, tahu betul, kan yang dibutuhkan oleh society gue apa nih di sini, terutama di negara tersebut gitu kan. Ya. Daripada nyarinya lu susah-susah, mendingan gue Jadi dia aja bikin yang jual. ekosistem ya? Bikin ekosistem. Nah mungkin kekurangan kita sebagai orang Indonesia adalah seperti itu. Kita tuh emang banyakan gerak masing-masing gitu ya. Jadi memang tidak terstruktur gitu. Saya nggak tahu di mana yang berbeda dibandingkan orang Vietnam gitu misalnya. Tapi memang kalau kita sih kadang ini harus diakui ya. Misalnya nih kita lagi ke suatu negara terus ada restoran Indonesia, cobain yuk gitu. Ketika kita mau bayar, kok mahal? Misalnya kita makan gado-gado, kok mahal? Ya kan mata uangnya aja euro ya. Atau mata uangnya apa kayak gitu. Bahkan tuh kadang kita sebagai orang Indonesia tuh gak bisa mengapresiasi bahwa ketika berjualan makanan yang sama, yang di Indonesia mungkin harganya bisa 15.000, bisa 20.000, ketika jualan di Jerman misalnya, ya kali tinggal dua kali lipat kan nggak mungkin. Ada gitu. rasa nggak terima gitu. Ada rasa nggak terima gitu. Ini kita sebagai dan yang saya alami juga seperti itu. Ya wajar karena kan bumbunya juga beda. Ketika dimakan, ini beda sama, ya pasti beda. Misalnya mereka bikin sendiri bumbunya. Emang jahe di Indonesia sama jahe di Jerman misalnya sama, atau bawang merahnya emang sama. Tentu ada adjustment bumbu, harus ada pemakluman lah untuk yang itu. Dan kadang kita sebagai orang Indonesia yang datang ke negara apapun itu kadang memang agak susah untuk hard to please lah. Tapi gitu. nggak beda kan rasanya? Di beberapa negara rasanya bisa hampir sama loh sama yang di Indonesia. Iya, tapi kan dari tampilan juga berbeda. Jadi kadang kita juga ada orang yang begitu ngeliat tampilannya beda sama di Indonesia. Kadang itu juga nggak bisa menerima gitu. Kita harus memahami bahwa makanan itu kan produk budaya ya. Budaya itu keep evolving, dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harusnya kan juga memahami bahwa tentu akan ada adjustmentnya bisa macam-macam, walaupun yang namanya basic atau standard recipe itu harusnya memang tetap sama. Tapi bahwa ada penyesuaian di sana sini, harusnya I think there's no harm in that gitu. So tadi si isu sosial lah ya, pengamatan sosial, pengamatan psikologis. Tapi kalau dari sudut pandang strategik misalnya, Thailand gitu, bener gak sih memang pemerintah tuh punya grand strategi untuk mereka, dan kita tuh juga punya gak? Yang saya tahu, Thailand itu punya a group of chefs yang kerjanya keliling dunia untuk memastikan bahwa restoran-restoran Thai dimanapun itu di dunia, yang jumlahnya nggak tahu ada berapa ratus ribu ya mungkin ya, itu semuanya standarnya baik. Oh wow. And do we have that? No. Soon. Yes, not yet. Soon. Mudah-mudahan ada ya seperti itu. Dan kalau mau ngomong mereka apakah diorganisir gitu untuk bumbu-bumbunya? Yes, mereka mengorganisir dengan baik. Kita saat ini sedang dalam proses seperti itu. Kalau saya tanya sama teman-teman yang punya restoran Indonesia di luar negeri, ya nyari bumbunya susah gitu. It would be much easier kalau dari Indonesianya
ya stakeholder yang terkait bisa mengirim dengan harga yang baik tentunya, yang sehingga mereka juga bisa membuat produk yang sama baiknya dengan yang kalau mereka buat di Indonesia atau yang bisa kita temui di Indonesia. Nah, kalau kembali ke WBI sendiri ya, peran itu juga diambil kah dalam konteks keluar atau memang khusus dalam hal ini kita bicara anak-anak muda yang ada di Indonesia? Saat ini kita masih di Indonesia, cuma WBI kan baru establish November tahun lalu. I'd say sky's the limit sih. Ini kan masih kita menginjak baru akan menginjak tahun kedua ya gitu. Tentunya pengen ada keluar juga gitu. Cuma kemarin selama kurang lebih setahun ini kita menguatkan Indonesia dulu karena ya dengan banyaknya makanan dari mana-mana ya sekarang ya. Semakin besar PR-nya supaya anak Indonesia makin cinta. Makanan dan kopi tuh yang ada di atas meja. Oh iya benar. Ini kita dari tadi ngobrol tergoda sama ada kopi ya di atas meja. Betul. Judulnya atau namanya Kopi Netra. Yes. Tahu Ini tentang jadi, informasi ini? Sepertinya baristanya tunanetra. Tunanetra. Ya ini juga bagian nih. Ada tulisannya rasa yang membawa cerita. Ya, jadi ini udah mulai. Sebenarnya kopi juga masuk ke dalam isu kuliner ya. Tentu saja. Ya. Betul. Nah, ada update terkini tentang kopi juga. Kalau kopi Indonesia tuh sebenarnya kita pada suatu masa salah satu yang terbesar. Cuma produktivitas kita agak keep declining ya. Ini kita boleh buka. Keempat boleh? Ya, Keempat atau kelima? Saya masih 5 besar sih. Oh. Tapi kita declining. Ini boleh sambil diminum? Boleh dong. Kopi Netra. Kayak gini ya, mereka tentu punya narasi dan filosofi sendiri. Sedalam apa sih, bisa kasih contoh gak sih? Katakanlah misalnya apa yang paling gampang, kue putu gitu misalnya. Apa yang kemudian menjadi kuat dalam konteks filosofinya? Terus apakah itu sebenarnya bisa menjadi apa, nilai jual gitu atau nilai tadi pemersatu? Nanti kita akan bahas itu terpisah ya. Tapi seberapa kuat narasi-narasi itu sebenarnya kita hidupkan kembali? Oke, sekarang kan zamannya storytelling ya kayaknya ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kopinya apa, kenapa, siapa yang bikin kalau dalam hal ini ya. Bagaimana mungkin kalau belum lagi kita mendengarkan bagaimana ceritanya baristanya bisa come up dengan ini. Pasti ada banyak sekali kisah di belakangnya. Nah, kalau tadi bahas tentang kue putu gitu ya. Kue putu tuh merupakan salah satu makanan Indonesia yang merupakan akulturasi dari negara lain ya. Dalam hal ini adalah dibawa oleh orang China ke Indonesia gitu. Tadinya tuh isinya kacang hijau. Oh, itunya sama tepung beras, pakai tabung bambu, itu semua sama. Cuma awalnya adalah kacang hijau gitu. Nah, sejak kapan kita mengenal kue putu ini? Yang jelas kue putu ini sudah ada di buku Serat Centini tahun aku lupa ya, 18 sekian itu sudah ada tuh kue putu, PUTHU, makanan yang disajikan ketika sarapan gitu. Walaupun karena ini again produk akulturasi, lebih mudah kalau isinya diganti menjadi gula Jawa. Akhirnya putu yang kita kenal sekarang adalah putu yang sudah berasimilasi dengan budaya Indonesia, dengan isinya gula Jawa, dengan suaranya yang gitu. Harus begitu ya suaranya? Harus begitu. Diulang lagi gimana? Coba-coba 1, 2, 3. Tapi menarik karena kita sempat bahas soal Majapahit beberapa episode sebelumnya. Dan ternyata Nusantara itu memang pintu masuk dari semua samudra. Betul. Artinya memang sudah sangat wajar kalau budaya Arab, budaya Cina, budaya Portugis, Belanda tuh masuk kemudian berakulturasi dengan kulineri lokal kita ya. Betul. Tapi ada nggak yang benar-benar lokal banget gitu? Well, itu harus dipikirkan dulu ya. Tapi ada ya beberapa kue-kue ya yang katakanlah kita kalau nggak salah pernah juga mencari tahu tentang kue-kue yang tradisional ini ya. Dan kadang-kadang yang tradisional ini memang karena tradisional banget, kadang-kadang tuh rasanya malah nggak seperti zaman sekarang yang mungkin ada pemanisnya. Kebanyakan lebih hambar gitu, lebih flat. Kue-kue zaman dulu ya, itu bener gak sih? Enggak, karena justru kue-kue yang memang benar-benar tradisional itu pasti
manis. Oh ya, begitu Manis, malah. yes. Apalagi kita mau ngomongin kue-kue dari Pulau Jawa gitu, Oke, atau kayak kue lapis gitu ya, udah pasti manis, manis ya, yes. bener Atau juga. bapak saya kan dari Banjarmasin, itu bingkanya yang asli banget. Aku mau tahu yang asli banget, manisnya luar biasa. Apalagi kalau dalam hal ini di Pulau Jawa kan, manis itu dulu adalah simbol dari kemakmuran ya. Jadi orang berlomba-lomba gitu untuk bikin, itu sebabnya makanan Jawa ada beberapa yang manis gitu kan. Itu sebabnya kue-kuenya pun sangat manis. Atau kita mau ngomongin kue-kue di Palembang, itu kan juga mau kue 8 jam, mau kue maksuba, semuanya itu kan Ya. like super super manis. Iya benar juga ya. Yes. Dan juga bukan hanya kalau kita bicara kuliner, kita kan juga sebenarnya bicara soal bahan baku ya, rempah-rempahnya. Itu juga nggak bisa lepas dari konteks kuliner ya. Pemerintah ada inisiatif yang memetakan kembali jalur rempah. Oh ya, Ya kan? ya. Bisa cerita nggak soal itu sedikit? Iya, jalur rempah kayaknya sebuah inisiasi yang udah berjalan beberapa tahun ya gitu. Betul. Dan pihak yang yang dirangkul pun lumayan banyak, jadi banyak kepala yang ikut urun rembuk gitu. Dari situ juga kita tahu, dulu tuh kita seperti apa sih dan sekarang pemetaannya seperti apa. Dan kalau ngomongin rempah juga, yang perlu kita perhatikan adalah indikasi geografis. Ya menarik. Yes, jadi kalau Indonesia itu punya banyak sekali, lebih dari 100 bahan pangan yang memiliki indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah produk pertanian yang memiliki kualitas yang sangat baik dan yang hidup di daerah tertentu. Gitu. Jadi misalnya nih, kita ngomong kopi lintong, misalnya ditumbuhkan di Pulau Jawa, nggak akan boleh disebut sama kayak kopi gayo ya. Yes. Kita ambil bibitnya, tanam di Jepara misalnya, kita nggak boleh sebut itu kopi gayo. Harus jadi sudah dilindungi secara hukum. Iya, sudah dilindungi secara hukum gitu. Dan sekarang it's an ongoing process, karena kita punya banyak sekali beras, garam pun ada, belum lagi rempah-rempah misalnya biji pala atau cinnamon. Wah, banyak banget. Even gula aren, gula kelapa juga ada. Ya, sedikit cerita soal makanan-makanan yang sudah hampir punah atau hilang gitu ya. Apa yang kemudian mungkin menjadi isu atau tantangan terbesar kita untuk kembali menghidupkannya, dan apalagi sekarang kita lihat banyak sekali kuliner alternatif ya, instan dan lain-lain yang otomatis nggak bisa menggantikan apa yang sudah ada. Gimana caranya kita melihat itu? Anak muda aja gitu. Karena yang energinya banyak itu kan anak muda ya. Yang yang FOMO, fear of missing out, itu kan anak muda. Jadi kenapa juga kita saat itu bikin Jagantara, ayo kita ulik lagi. Lo tau nggak, Indonesia tuh punya bahan ini. Kita waktu itu ada foto pasar mama-mama di Papua. Oh iya ya, saya mau ke Papua ya nanti bisa dapat pasar ini. Jadi itu kayak jadi gateway untuk kita bisa masuk dari banyak hal ya actually. Nah, Jagantara itu salah satunya, karena again it's a long shot, it's a long process, tapi hal yang mau kita sampaikan itu harus dibalut dengan cara yang menarik supaya mereka nggak ngerasa bahwa ini a lot of work. Terima kasih sudah berbagi, mengingatkan kita tentang kuliner kita, dan tentu saja bagaimana kuliner itu lewat segala macam ritualnya menjadi bagian dari proses persatuan bangsa. Terima kasih. Itulah dia podcast Nusantara kali ini. Hidupkan cinta Indonesia.